Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Preti Fitriasari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang ketiga MTCNA, yaitu networking model. Pembahasan yang pertama yaitu konsep networking model. Di sini, networking model ini sama seperti jaringan komputer, yakni mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat saling bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer itu agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang dinamakan dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dan open standar networking model yang tersedia untuk saat ini open standar jaringan madrasah yang tersedia dan terkenal, yaitu ada dua. Ada TCP/IP madrasah dan ASIMA. Perhatikan. Dan di sini terdapat sebelumnya ada open network model. Setiap vendor memiliki networking model sendiri sebagai jalannya. Pada 1974 IBM membuat networking model yang bernama sistem arsitektur network. Maka dengan vendor yang memiliki model berbeda akan timbul masalah, yaitu akan sulit untuk menghubungkan antar vendor. Sedangkan saat sesudah adanya open network model, semua vendor menggunakan satu model dan bisa saling berkomunikasi. Yang kedua yaitu TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini sering digunakan. Jadi, di TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda protokol itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap network model itu dibeda menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Sama seperti TCP/OSI, model juga memiliki layer yang terdiri dari 7 layer. Sedangkan untuk CCIP secara dokumentasi, CCIP majalah terdiri hanya dari 4 layer saja. Namun, penerapan dalam real network CCIP majalah lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Perhatikan gambar tabel berikut. Inilah yang dapat kita sebut sebagai TCP/IP layer dan cara membacanya dari bawah, yang berarti yang paling bawah adalah layer pertama. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu TCP/IP application layer, berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala di antara channel service dari aplikasi layer itu seperti HTTP. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Jadi, akan ketika melakukan request suatu website, maka nanti web server akan reply request tersebut yang terdiri dari HTTP header. Di dalam HTTP header akan ada banyak informasi. Salah satunya adalah informasi status. Informasi status juga banyak dan antaranya ada informasi status 200 dan 404. Maka jika 200, maka request yang dilakukan klien itu berhasil. Sedangkan untuk 404 not found, maka request yang dilakukan tidak berhasil. Selain mereply dengan HTTP header, web server juga akan memberikan informasi seperti data yang sudah di request. Selanjutnya adalah TCP/IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyediakan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer ini terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan adalah transport yang disediakan oleh transport layer. Mesinnya pada top itu adalah error recovery mekanisme. Untuk perbedaannya adalah untuk TCP ini lebih andal dan TCP ini digunakan untuk CI karena support error IP karena support error checking, sedangkan UDP ia lebih cepat dan digunakan untuk video streaming.
game, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu servis yang disediakan oleh transfer layer, khususnya pada protokol TCP adalah error mekanisme. Perhatikan, saat klien melakukan request suatu website, maka web server akan merelay namun tidak hanya HTTP header dan saja, melainkan ditambahkan HTTP header yang nantinya akan dibungkus menjadi segmen yang kemudian akan ditransfer ke perangkat jaringan. Namun, bisa saja yang diberikan web server bisa error karena mungkin di jaringan sudah error. Misalnya, jika terjadi error, maka klien akan merequest lagi dan web server akan mengirimkan ulang untuk paket yang hilang, sehingga menghasilkan data-data terkirimnya tidak dapat disajikan dengan baik. Jadi, seperti itulah TCP ini, transport layer. Selanjutnya, ada TCP IP network layer. Pada network layer hanya terdapat satu zona, yaitu IP. Jadi, IP adalah Internet Protocol yang dimana ini adalah network layer, yaitu layer ketiga dari OSI model ataupun TCP/IP, digunakan untuk mengadreskan komunikasi antar perangkat jaringan. IP merupakan nama dari perangkat komputasi seperti pemberian nama pada suatu perangkat di jaringan komputer yang berguna untuk bisa berkomunikasi satu perangkat dengan perangkat lainnya. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemeliharaan jalur-jalur. Addressing yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer, karena setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Contoh, untuk addressing, ketika suatu perangkat memiliki IP address atau nama 1.1 dan perangkat lainnya 1.2, maka saat ini berkomunikasi dapat menggunakan nama tersebut. Selanjutnya, yaitu routing. Routing merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh IP di bagian network layer yang bekerja layarnya kantor pos, yaitu mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Perhatikan pada ilustrasi routing. Misalkan kita ingin mengirimkan paket, maka kita perlu mencari kantor pos terdekat sehingga kantor pos dapat menyaring rute tercepat untuk sampai di tujuan. Untuk IP address sendiri memiliki dua jenis, yaitu IPv4 dan IPv6. Di sini IPv4 terdiri 4, yang di setiap setnya ini terdiri 8 bit, dan jika dijumlahkan terdapat pengalamatan 32 bit. Sedangkan untuk IPv6 memiliki 8 bit blocks. Setiap blocks ada 16 bit. Di sini bisa kita jumlahkan, ini memiliki pengalamatan 128 bit. Untuk layer selanjutnya yaitu data link layer dan physical layer, mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Lalu, untuk physical layer itu data link layer dan physical layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Lalu, untuk physical layer ia mendefinisikan klien pada suatu jaringan komputer, yaitu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antara device. Nah, untuk menghubungkannya dapat menggunakan wireless. Jadi, physical layer yang menentukan penghubungan antara perangkat apakah menggunakan Y atau wireless. Untuk berbasis sendiri biasanya menggunakan kabel UTP. Sedangkan untuk wireless ini bisa menggunakan gelombang elektromagnetik. Ada data link. Salah satu fiturnya ialah FCS atau Frame Check Squads, yaitu error detection mekanisme hanya mendeteksi error tanpa recovery. Hampir mirip dengan transport layer khususnya TCP. Namun pada CP ia mendeteksi dan merecovery, sedangkan untuk FCS ini hanya mendeteksi saja.
Dan addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Selanjutnya yaitu encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses pembungkus data dan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Perhatikan pada gambar. Jika kita memiliki data yang awal mulanya dari application layer yang kemudian diarahkan ke transport layer, maka di sini ditambahkan TCP header atau HDP header. Pada bagian ini namanya messenger. Messenger ini adalah segmen, kemudian jika diteruskan ke network layer akan ditambahkan dengan IP header dan dinamakan sebagai IP paket. Nah, kemudian jika kita arahkan lagi ke data link, maka akan ditambahkan data link header dan data link trailer. Sehingga ketika sudah berada di data link layar dan mungkin ke layar fisikal, sudah berubah menjadi bit. Jika proses yang dilakukan oleh sender saat mengirimkan data ke receiver dinamakan encapsulation. Kemudian, jika sender mengirimkan receiver, maka terjadi decapsulation. Decapsulation artinya adalah proses merubah menjadi data kembali dari bit kemudian diuraikan lagi menjadi data yang keempat, yaitu OSI, layer model. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya HTTP/IP, karena untuk dari CICI, perkembangan protokol atau modelnya TCP/IP lebih dominan dibanding opsi layer. Namun, opsi layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing. Karena setiap vendor memiliki network yang berbeda-beda, maka berkomunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede, banyaknya vendor. Tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minuman oleh ISO International Organization for Standardization pada 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Instruction, atau bisa disebut OSI 7 Layer Model. Selanjutnya kita bahas ASI 7 Layer Model. Selanjutnya kita bahas mengenai layer dari ASI model. Sebenarnya untuk TCP/IP dan ASI model ini hampir sama, namun terdapat perbedaan pada layer 4 terakhir. Mereka itu sama saja. Namun pada 3 teratas untuk ASI model terdapat application, presentasi, dan session. Sedangkan untuk TCP/IP hanya application. Perbedaan lainnya ada pada nama of machine setiap layernya. Pada TCP/IP namanya seperti pada segmen IP, packet frame. Sedangkan IC memiliki nama terdiri disesuaikan dengan layernya, seperti I7PD, I7PDU, I6PDU, I14, I5PDU. Kemudian bagian atas dari 5 sampai 7 merupakan JPI player, yaitu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Sedangkan untuk isi layer ini berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Oke. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.